Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah profesi keguruan akan memaparkan materi tentang peran guru dalam proses pembelajaran. Anggota kami terdiri dari 4 orang, yakni Firda, Damayanti, Miftahul Ilmi, Dwi Rosida, dan saya Zahra Huria. Untuk pemaparan, kami persilahkan. Guru sebagai pendidik. Guru merupakan pendidik, tokoh, panutan, serta identifikasi bagi para murid yang dididiknya serta lingkungannya. Oleh sebab itu, tentunya menjadi seorang guru harus memiliki standar serta kualitas tertentu yang harus dipenuhi. Sebagai seorang guru, wajib untuk memiliki rasa tanggung jawab, mandiri, wibawa, serta kedisiplinan yang dapat dijadikan contoh bagi peserta didik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru sebagai pendidik. Yang pertama, guru harus dapat menempatkan dirinya sebagai teladan bagi siswanya. Yang kedua, guru harus mengenal siswanya. Yang ketiga, guru harus mengetahui metode penanaman nilai dan bagaimana menggunakan metode tersebut sehingga berlangsung dengan efektif dan efisien. Yang keempat, guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang tujuan pendidikan Indonesia pada umumnya, sehingga memberikan arah dalam memberikan bimbingan kepada siswa. Dan yang kelima, guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang materi yang akan diajarkan. Kemudian, guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar kadang diartikan sebagai menyampaikan suatu materi pelajaran kepada siswanya. Dalam posisi ini, guru aktif menempatkan dirinya sebagai pelaku imposisi, yaitu menuangkan materi ajar kepada siswa. Sedangkan di lain pihak, siswa secara pasif menerima materi pelajaran yang diberikan tersebut sehingga proses pengajaran bersifat monoton. Padahal, peran guru sebagai pengajar bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi masih banyak kegiatan lain yang harus dilakukan oleh guru agar proses pengajarannya mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Kemudian, mengajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara sengaja dalam upaya memberikan kemungkinan bagi siswa untuk melakukan proses belajar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pengajaran tersebut. Jadi, tugas guru di sini sebagai pengajar adalah bagaimana caranya agar siswa bisa belajar dengan baik dan bisa fokus terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Berikutnya masalah ekstern. Hasil belajar akan tercapai secara optimal jika kalian memperhatikan faktor internal dan eksternal. Kalian sudah mengetahui bahwa faktor internal merupakan faktor yang sumbernya berasal dari dalam diri individu, sedangkan dari eksternal yakni dari luar. Sebagai berikut. Yang pertama yakni sarana. Sarana meliputi gedung sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, ruang ibadah, dan ruang kesenian. Sedangkan sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, fasilitas laboratorium, dan berbagai media pembelajaran. Kualitas pengajar terdiri dari guru. Ia tidak hanya mengajar bidang studi sesuai dengan keahlian, tetapi juga menjadi pendidik generasi muda bangsanya. Guru juga merupakan diri secara profesional. Ia bekerja dan bertugas mempelajari profesi guru dengan sepanjang hayat. Yang ketiga, dalam kebijakan penilaian, hasil belajar merupakan hasil proses belajar. Pelaku aktif dalam belajar adalah siswa. Hasil belajar juga merupakan hasil proses pembelajaran.
Pelaku aktif dalam pembelajaran adalah guru. Baik, selanjutnya adalah masalah internal. Secara umum, kondisi belajar internal dan eksternal akan mempengaruhi belajar. Kondisi itu antara lain yang pertama adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik yang ada dalam proses dan di sekitar proses pembelajaran memberi pengaruh bagi proses belajar. Yang kedua adalah suasana emosional siswa. Suasana emosional siswa akan memberi pengaruh dalam proses pembelajaran siswa. Hal ini bisa dicermati ketika kondisi emosional siswa sedang labil, maka proses belajar pun akan mengalami gangguan. Dan yang ketiga adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang berada di sekitar siswa juga turut mempengaruhi bagaimana seorang siswa dalam belajar. Masalah-masalah internal yang dialami siswa yang berpengaruh pada proses belajar adalah sebagai berikut. 1. Sikap terhadap belajar. Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian terhadap sesuatu mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, atau mengabaikan. Akibat penerimaan, penolakan, atau motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Motivasi belajar sangat berpengaruh pada aktivitas belajar siswa. Bila motivasi tersebut melemah, mutu hasil belajar akan menjadi rendah. Motivasi belajar perlu diperkuat secara terus-menerus supaya kuat. Yang ketiga adalah konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Di sini diperlukan peran guru dalam menerapkan strategi belajar mengajar dan memperhitungkan waktu belajar serta selingan istirahat. Yang keempat adalah mengolah bahan belajar. Mengolah bahan belajar merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara pemerolehan ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. Kemampuan siswa mengolah bahan belajar akan menjadi baik jika siswa berpeluang aktif dalam belajar. Yang kelima, menyimpan perolehan belajar. Menyimpan perolehan hasil belajar merupakan kemampuan menyimpan isi pesan dan perolehan pesan. Kemampuan menyimpan pesan ini ada yang pendek dan ada yang lama, atau bahkan seumur hidup. Proses ini merupakan saat memperkuat hasil belajar. Yang keenam, menggali hasil belajar yang tersimpan. Menggali hasil belajar merupakan proses mengaktifkan pesan yang telah diterima. Penggalian hasil belajar yang tersimpan ada hubungannya dengan baik atau buruknya penerimaan, pengolahan, dan penyimpanan pesan. Siswa akan mengalami gangguan dalam menggali pesan dan kesan lama. Jika tidak memperhatikan pada saat penerimaan, maka akan berpengaruh tidak baik pada proses penyimpanan dan akan sulit pada proses pengolahan. Yang ketujuh adalah kemampuan berprestasi atau unjuk hasil kerja. Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil kerja merupakan suatu puncak proses belajar. Pada tahap ini, siswa membuktikan kemampuannya dalam proses-proses penerimaan, pengaktifan, pra-pengolahan, penyimpanan, serta pemanggilan untuk pembangkitan pesan dan pengalaman. Yang kedelapan, rasa percaya diri siswa. Rasa percaya diri muncul dari keinginan mewujudkan diri, bertindak, dan berhasil. Pengakuan umum dari keberhasilan dapat membuat rasa percaya diri semakin kuat.
Hal yang sebaliknya dapat terjadi bila kegagalan yang berulang sering dialami dapat mengakibatkan rasa tidak percaya diri. Yang kesembilan adalah inteligensi dan keberhasilan belajar. Inteligensi merupakan suatu kecakapan global atau rangkuman kecakapan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara baik, dan bergaul dengan lingkungan secara efisien. Yang menjadi masalah adalah siswa yang memiliki inteligensi di bawah normal. Hal ini akan mempengaruhi perolehan hasil belajar. Yang ke-10 adalah kebiasaan belajar. Ketidakmengertian siswa pada arti dan pentingnya belajar bagi diri sendiri memunculkan kebiasaan-kebiasaan buruk, seperti belajar tidak teratur, menyia-nyiakan kesempatan belajar, dan lain-lain. Hal ini dapat diperbaiki dengan pembinaan disiplin pembinaan diri. Yang ke-11, cita-cita siswa. Cita-cita merupakan motivasi intrinsik dan perlu didikan. Didikan cita-cita harus dimulai sejak sekolah dasar. Di sekolah menengah, didikan mengenai cita-cita sudah semakin terarah karena akan sangat berdampak buruk bila pencapaian cita-cita tidak benar. Di setiap masalah pasti akan mempunyai solusi. Cara mengatasi permasalahan dalam belajar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan individu lain yang ditiru. Guru diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan siswanya pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, diagnosis. Diagnosis adalah identifikasi mengenai sesuatu, proses pemeriksaan terhadap hal-hal yang bermasalah. Guru diharapkan mampu menganalisis jenis masalah siswa dengan cara meneliti latar belakang penyebabnya. Yang ketiga, prognosis. Prognosis adalah solusi sementara. Di sini, guru diharapkan mampu memberikan solusi sementara kepada siswa yang sedang mengalami kesulitan atau permasalahan dalam belajar. Yang keempat, terapi dan memberi bantuan. Terapi yang dimaksud adalah mampu memberikan suatu kenyamanan kepada siswa pada saat siswa mengalami kesulitan dalam belajar, sehingga siswa tidak merasa takut ataupun ketika dia tidak mampu belajar dengan baik dalam proses pembelajaran berlangsung. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengolahan sumber belajar. Pengolahan sumber belajar adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan, pengembangan atau produksi, pemanfaatan sumber belajar, terutama bahan dan alat untuk kegiatan pendidik dan pembelajaran. Kegiatan pengolahan sumber belajar tersebut dilaksanakan oleh suatu bagian dalam lembaga pendidikan atau sekolahan yang disebut dengan pusat sumber belajar. Kegiatan pusat sumber belajar yang perlu dikelola dalam menunjang kegiatan pengadaan sumber belajar, misalnya buku, film, slide, dan lain sebagainya. Kegiatan produksi atau pengembangan bahan belajar, kegiatan pelayanan bahan belajar, dan kegiatan pelatihan pengembangan media pembelajaran. Kesimpulan, peranan guru dalam membina peserta didik menjadi insan yang berkarakter yang baik sangat dibutuhkan. Penggunaan metode yang bervariasi dalam menciptakan suasana belajar agar tidak membosankan untuk menarik minat peserta didik, serta menjadi pembina ekstrakurikuler dalam mendekatkan diri kepada peserta didik. Memudahkan para guru dalam menanamkan nilai-nilai karakter. Guru merupakan sosok panutan atau contoh bagi peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.